juga cukup lama gitu. Tapi dari kesediaan KAI sendiri sudah cukup memadai. Cuma untuk pelaksanaannya memang harus ada perbaikan-perbaikan dari segi penambahan petugas yang merapid karena kan ramainya di pagi hari. Harusnya tuh di pagi hari itu udah lebih banyak, jangan pas jam 10 baru ditambah petugas yang melakukan rapid antigen. Lumayan effort waktu antri kayak gini sih sebenarnya, mungkin layanan untuk ambil antri kayak gini ditingkatkan aja sih. Syarat melampirkan hasil tes rapid antigen bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan keluar kota membuat sejumlah bandara dipadati calon penumpang yang akan melakukan tes rapid antigen. Di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, antrean penumpang yang akan tes antigen terjadi sejak pagi. Hal serupa juga terjadi di Bandara Adi Sumarmo, Boyolali, Jawa Tengah, dan Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Berdasarkan surat edaran Kementerian Perhubungan dan peraturan Satgas COVID-19, setiap penumpang yang akan keluar kota wajib menyertakan dokumen kesehatan rapid test antigen. Kebijakan ini justru mengakibatkan jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten mengalami penurunan. Banyak calon penumpang yang akhirnya memutuskan membatalkan perjalanan dan memilih refund. Pada 17 Desember lalu, jumlah penumpang yang berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta sempat mencapai 84.000 orang, namun hari ini tercatat hanya 54.000 penumpang. Meski mengalami penurunan penumpang, namun antrian tetap terjadi di fasilitas kesehatan Bandara Soekarno-Hatta di shelter Skytrain, Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Ratusan calon penumpang terlihat mengantri menunggu untuk dilakukan tes antigen. Kurangnya petugas membuat antrian panjang tak terhindarkan. Pemberitahuannya terlalu ini sih, sosialisasi aja banyak. Kalau untuk harga sendiri mas setuju nggak? Ya. Untuk harga sendiri rapid test ini setuju nggak? Harganya? Gimana lagi? Berharap sih. Gimana lagi atau gimana aja? Ratusan calon penumpang juga mengantri untuk melakukan tes rapid antigen di Bandara Adi Sumarmo, Boyolali, Jawa Tengah. Mereka harus mengeluarkan biaya Rp170.000 per orang untuk tes antigen. Rata-rata para penumpang ini sudah mengantri sejak pagi dan sebagian besar memiliki jadwal perjalanan esok hari. Terbang ke Palangkaraya. Palangkaraya kapan Pak? Besok. Besok. Terus untuk rapid harus sudah berapa hari Pak daftarnya? Kalau untuk saya daftar pagi ini langsung di rapid antigen. Rapid baru besok terbang itu. Iya. Sementara itu di Bandara Kuala Namu dan Serdang, Sumatera Utara, sejak pukul 4 pagi puluhan calon penumpang mengantri tes rapid antigen. Di sini setiap calon penumpang dikenakan biaya Rp200.000 per orang. Sejak diterbitkannya aturan oleh Satgas Penanganan COVID-19, hasil rapid test antigen atau PCR menjadi syarat perjalanan bagi calon penumpang. Pelaksanaan rapid test antigen berada di lantai mezanin Terminal Bandara Kuala Namu dan hasilnya diketahui 1 jam kemudian. Tim TV One mengabarkan. Calon penumpang kereta api diwajibkan melakukan rapid test antigen sebelum perjalanan jarak jauh. Syarat tes antigen bagi penumpang diberlakukan sejak tanggal 22 Desember hingga 8 Januari 2021 mendatang. Stasiun Tugu Yogyakarta mulai dipadati penumpang yang datang maupun pergi keluar kota Yogyakarta. Seiring dengan adanya surat edaran Kemenhub nomor 23 tahun 2020 dan surat edaran Satgas Penanganan COVID nomor 3 tahun 2020, bagi para penumpang yang hendak melakukan perjalanan keluar kota, PT KAI Daop 6 Yogyakarta menyediakan layanan rapid test antigen mulai tanggal 22 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021. Hari ini tercatat sejumlah pembatalan keberangkatan di wilayah Daop 6 Yogyakarta terjadi antara lain karena adanya kewajiban bagi penumpang untuk melakukan rapid test antigen. Untuk hari ini pantauan kami penumpang jarak jauh kami sebanyak 2.345. Pantauan sampai jam 7 pagi ini tadi sudah terjadi pembatalan kurang lebih 138 penumpang, ya, atau 6% dari total
dengan rapid antigen, mereka menunda perjalanannya. Ada juga yang sengaja membatalkan, mencari alternatif transportasi lain. Puncak kepadatan penumpang kereta yang tiba di Yogyakarta diprediksi terjadi pada 23 Desember 2020. Sementara puncak kepadatan penumpang yang berangkat dari Yogyakarta diprediksi tanggal 27 Desember 2020 mendatang. Layanan rapid test antigen untuk penumpang kereta juga diberikan di stasiun yang berada di wilayah Daob 8 Surabaya, yakni Stasiun Gubeng dan Stasiun Pasar Turi. Para penumpang pun diimbau untuk mengikuti tes minimal 1 hari sebelum keberangkatan. Sejumlah penumpang mengaku keberatan dengan aturan baru selama masa libur panjang ini. Saya sih ya sebenarnya kurang setuju. Selalu memberatkan kan, kalau misalkan ekonominya menengah kan bayangin, kalau sekali antigen kan 270 misalkan kan lumayan kan 270. Tapi kalau untuk di Daob 8 sendiri menyediakan rapid antigen dan harganya 105, tanggapannya sendiri? Oh nggak apa-apa, baik aja. Kalau lebih murah daripada yang lain nggak apa-apa, bagus. Selama masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru ini, jumlah penumpang kereta di wilayah Daob 8 Surabaya meningkat hingga 100%. Selama 3 hari terakhir, rata-rata penumpang mencapai 15.000 orang per harinya. Dari Yogyakarta dan Surabaya, Jawa Timur, Nurianto, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Apa informasi terbaru dari diterapkannya aturan bagi calon penumpang untuk menyertakan hasil tes antigen sebagai syarat perjalanan? Sudah ada rekan-rekan kami yang tersebar baik itu di Tangerang, Banten, ada juga di Yogyakarta dan juga di Jakarta di Stasiun Pasar Senen. Kita kemana dulu bisa ajak? Pertama kita akan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Ada Ken Ana di sana. Ken Ana, sampai dengan hari ini apakah layanan kesehatan untuk antri tes COVID antigen ini masih dipadati dengan calon penumpang, Ken? Atau sudah mulai relatif terkoordinir dengan baik? Baik, selamat sore Andro, Tisa, dan juga pemirsa. Kalau berdasarkan pantauan kami hingga sore hari ini, memang di Smile Center, tempat fasilitas kesehatan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, yang melayani para pelaku perjalanan untuk melakukan tes COVID-19 bagi mereka yang akan melakukan perjalanan dengan mode transportasi udara ini memang masih berlangsung. Namun berdasarkan pantauan kami yang juga sudah kami lakukan sejak beberapa hari lalu, hari ini situasinya cenderung lebih sepi dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Antrean juga terlihat sudah lebih kondusif, di mana protokol kesehatan juga terus diterapkan dalam seluruh alur ataupun proses bagi para pelaku perjalanan yang hendak melakukan tes COVID-19 di fasilitas kesehatan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Kalau informasi lain memang belum banyak ada yang berubah bagi mereka yang hendak melakukan tes COVID-19 dengan metode rapid test antibody ini dikenakan biaya Rp85.000. Kemudian untuk rapid test antigen ini dikenakan biaya Rp200.000 dan mereka yang hendak melakukan tes PCR COVID-19 ini dikenakan biaya Rp800.000. Antriannya sudah tidak terlihat bahkan bagi para pelaku perjalanan yang hendak melakukan tes COVID-19, bahkan di tempat pendaftaran saat ini kondisinya juga sudah kosong. Mereka hanya tinggal menunggu antrean untuk dilakukan pengambilan sampel di ruangan yang sudah disediakan, baik mereka yang hendak melakukan rapid test antibody, antigen maupun juga PCR test. Dan hal ini juga atau layanan kesehatan ini masih akan terus dilaksanakan atau dioperasionalkan di Smile Center Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, mengingat beberapa waktu yang lalu memang pemerintah ini sudah menerbitkan kebijakan bagi para pelaku perjalanan lewat surat edaran gugus tugas COVID-19 nomor 3 tahun 2020 dan juga surat edaran Dirjen Perhubungan Udara khususnya nomor 22 tahun 2020 yang mengatur bagi mereka para pelaku perjalanan menggunakan mode transportasi udara yang hendak melakukan perjalanan menuju ke Pulau Bali ini diwajibkan untuk menyertakan dokumen surat bebas COVID-19 dengan metode PCR test paling lambat 7 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Dan bagi para pelaku perjalanan yang hendak melakukan perjalanan dari dan ke Pulau Jawa atau di dalam Pulau Jawa ini wajib untuk menyertakan dokumen bebas COVID-19 dengan metode rapid test antigen paling lambat 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Dan bagi mereka yang umurnya di bawah 12 tahun ini belum diwajibkan untuk menyertakan
surat bebas COVID-19, baik itu dengan rapid test antigen maupun juga PCR test. Dan kalau berdasarkan informasi yang kami dapatkan di Bandara Soekarno-Hatta sendiri, Tisa, Andro, dan juga pemirsa, bahwa jelang libur Natal dan juga Tahun Baru, ini justru tren penumpang ini menurun. Dari informasi 17 Desember lalu ada sekitar 84.000 penumpang, bahkan hingga hari ini saja sudah turun menjadi sekitar 54 hingga 58.000 penumpang. Ini terindikasi atau diduga karena adanya perubahan kebijakan dari pemerintah yang mewajibkan para pelaku perjalanan ini untuk menyertakan dokumen surat bebas COVID-19 dengan metode rapid test antigen maupun juga PCR test, dan juga melihat angka COVID-19 Indonesia yang beberapa waktu terakhir ini menunjukkan angka yang cenderung meningkat setiap harinya. Kembali kepada Andro dan juga Tisa di studio. Karena melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Sesaat lagi pemirsa di Kabar Petang kami akan mengajakkan untuk memantau bagaimana jalannya tes COVID antigen di Stasiun Senen, Jakarta, dan juga dari Yogyakarta. Tetaplah bersama kami di Kabar Petang.